Rugi banget kalau kamu nggak tahu kisah flatland alias negeri datar. Setiap orang di negeri datar hanya punya lebar dan panjang, tapi nggak punya tinggi. Mereka hanya tahu kiri dan kanan, maju dan mundur, tapi nggak punya pengetahuan mengenai atas dan bawah. Pada suatu hari, makhluk 3 dimensi berbentuk seperti apel muncul di dunia datar, melayang-layang di atasnya. Setelah memperhatikan makhluk datar di dalam bujur sangkar yang sangat menarik hatinya, makhluk tersebut memasuki rumah datar dan ia memutuskan untuk menyapanya demi persahabatan antar dimensi. "Halo, apa kabar? Saya pengunjung dari dimensi ketiga." Makhluk bujur sangkar itu mendengar suara, namun tidak melihat siapa-siapa di sekelilingnya. Lantas, apel itu turun ke negeri datar. Kini makhluk 3 dimensi bisa ada di negeri datar, hanya saja cuma sebagian. Hanya seirisan melintang yang dapat dilihat, hanya titik-titik kontak dengan bidang permukaan negeri datar. Apel yang merayap di negeri datar mula-mula akan tampak sebagai titik, lalu sebagai potongan-potongan yang nyaris berbentuk lingkaran, dan makin lama makin membesar. Bujur sangkar melihat suatu jejak yang muncul di ruang tertutup dalam dunia 2 dimensinya, dan perlahan-lahan jejak itu hampir menjadi lingkaran. Ini makhluk yang aneh yang tiba-tiba muncul dan dapat mengubah bidang jejaknya. Merasa berbeda, makhluk datar itu menolak dan memusuhinya. Makhluk datar itu tidak peka dengan kehadiran makhluk dari dimensi lain. Lantas apel itu menabrak satu bujur sangkar sehingga si bujur sangkar melayang-layang dan berputar-putar ke dalam dimensi ketiga yang misterius. Mula-mula si bujur sangkar tidak mengerti apa yang sedang terjadi, benar-benar di luar pengalamannya. Namun akhirnya dia menyadari bahwa dia melihat negeri datar dari sudut pandang yang aneh dari atas. Dia dapat melihat ke dalam ruang yang tertutup. Dia dapat melihat kawan-kawan datarnya. Dia sedang melihat alam semesta dari perspektif yang unik dan sangat berbeda. Bepergian dengan dimensi lain memberikan pengalaman yang tak terduga, begitu indah. Akhirnya, seperti daun yang berguguran, bujur sangkar perlahan-lahan turun ke permukaan. Dari sudut pandang teman-temannya di negeri datar, dia menghilang secara misterius dari ruang tertutup, lalu tiba-tiba muncul lagi dan mengagetkan mereka. "Astaga," seru teman-temannya, "apa yang terjadi kepadamu?" Bujur sangkar itu menjawab, "Tadi saya di atas, ternyata selama ini kita mendiami negeri datar yang sangat terbatas. Kehadiran sang apel yang menabrak saya memberikan pengalaman pada dimensi yang berbeda ketika saya melayang-layang di atas. Ayo teman-teman, temukan pengalaman indah di dimensi ini." Namun sayang, teman-temannya tidak mau menerima pengalaman indah si bujur sangkar dan bahkan memusuhinya karena dianggap tidak sama lagi dengan kaum negeri datar. Inilah kisah yang mirip dengan kedatangan Sang Firman yang menjadi manusia. Ia datang dari dimensi yang berbeda dengan manusia. Ia datang dalam rupa manusia yang lahir dari seorang perawan. Namun dia ditolak dan dimusuhi oleh kaum negeri datar, sebab ia berbicara tentang perkara-perkara dari dimensi yang lebih tinggi. Ia berbicara dalam bahasa kasih yang mengajarkan untuk mengasihi musuh, dan ini tidak dipahami oleh kaum negeri datar yang hanya mengerti mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Ia melakukan berbagai keajaiban dan bahkan membangkitkan orang mati, bahkan ia sendiri bangkit mengalahkan maut. Tetap saja hati kaum negeri datar itu keras. Namun bagi yang percaya, Sang Firman mengajak mereka, membawa mereka melihat dan memandang keindahan negeri di atas sana, di mana Yang Maha Kuasa hadir dalam kelimpahan rahmat-Nya. Amin.